yang sering membantu jemaah umroh ini sehat selalu, Amin, diberikan amin, rezeki, amin. dimudahkan rezekinya, dan Amin. COVID-19 segera diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi teman-teman semua yang sedang saat ini masih ada pekerjaan yang tetap. Syukuri, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak mendapatkan pekerjaan. من كم سنة وأنا حبك أنا من كم سنة وأنا Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al Farizi, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke rumah atau kontrakan sahabat saya yang dulu sama-sama di bidang umroh juga, haji dan umroh. Beliau ini juga seorang mutawif atau guide, dan selama lockdown ini masya Allah banyak teman-teman guide kita ini yang kesulitan ekonominya di Arab Saudi, karena memang ketika umroh ini ditutup teman-teman, masya Allah dampaknya begitu besar, terutama bagi WNI atau para guide atau mutawif yang biasa membawa jemaah umroh. Banyak di antara teman-teman kita ini ada yang 1 tahun itu tidak bekerja, ada yang 8 bulan, dan bahkan banyak mungkin teman-teman yang melihat di vlog-vlog saya itu banyak di antara teman-teman guide kita yang pulang. Kemarin juga saya sudah share videonya kawan-kawan kita yang pulang ke Indonesia karena di sini memang sudah tidak ada pekerjaan. Tapi alhamdulillah di sini saya dari kemarin tuh saya berpikir ya, teman-teman kita itu apa sih yang dikerjakan teman-teman guide kita kalau lagi lockdown kayak gini, kalau nggak kerja. Ternyata di sini saya dapat jawabannya bahwa masya Allah memang setiap rezeki seseorang itu beda-beda. Ada aja jalurnya, dan ternyata di sini saya berkunjung ke rumah sahabat kita. Di sini teman-teman bisa lihat nih, masya Allah ini usaha dari teman-teman kita nih, masya Allah. Nanti kita akan tanya-tanya ke orangnya. Ini ada apa ini? Ada kacang, ada kerupuk, macam-macam. Dan ini dia orangnya, mungkin banyak yang kenal. Nah, di sini ada Ustadz, siapa biasa dikenal sama jamaah siapa Tad? Ustadz Irul ya, Irul Makkah. Masya Allah, ini biasa membawa jemaah umroh dari Jawa Timur ya, Surabaya, Samira, Diva ya, Ibad. Diva sama Ibad biasa. Masya Allah, ini guide profesional. Dari apa baru? Tapi Masya Allah Ustadz, saya kira teman-teman kita setelah habis umroh ini semua nganggur, tapi ternyata antum di sini ada usaha kecil-kecilan bisa dibilang ya. Begini Ustaz, karena kemarin pada tanggal 13 Desember berpikir bahwasanya melihat dari informasi-informasi ada penerbangan dan umroh dibuka kan, seperti itu pada 1 Januari. Betul. Kemudian berpikir bahwasanya oh ini harusnya berangkat. Gitu. Berangkat. Berarti sebelumnya antum cuti? Iya, memang cuti akhir penerbangan Saudi Airlines terakhir itu. Pas besoknya langsung ditutup. Kemudian 10 bulan kalau nggak keliru di Indonesia, di Madura 10 bulan. 10 bulan. Nah, 10 bulan. Ya cuma nganggur aja. Kemudian dapat kabar bahwasanya tanggal 1 Januari itu dibuka. Beranjak berangkat pada tanggal 13 Desember. Soalnya katanya kafil itu kalau bisa sebelum akhir Desember harus berangkat ke kota Mekah. Jadi saya berangkat ke kota Mekah pada tanggal 13 Desember seperti itu. Naik pesawat Saudi dengan juga. Harapan bahwa umroh dibuka. Dengan harapan umroh itu akan dibuka. Namun akhirnya ya nyampe di sini nggak ada kerjaan. Ya berpikir harus gimana gitu. Ya coba-cobalah, Ustaz. Coba-coba untuk feeling saya buat apa? Di sini apa aja nih Tad? Coba bisa ditunjukin nggak Tad? Ini apa nih? Kalau di sini ya, kalau di Indo ini kacang ya, kacang goreng. Ya. Kacang goreng. Kalau dijual dimasukin lah ke Begala Indonesia. Oh, ini disuplainya ke Begala-Begala Indonesia atau toko-toko Indonesia? Bukan cuma ini, banyak. Ada lagi? Seperti ini. Oh. Gitu kan. Ya, seperti kerupuk gini kan, kerupuk bawang gitu kan. Ini bikin sendiri Iya, apa bikin memang sendiri. mentahnya bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Oh, gitu. Nah, akhirnya dibuat ini, dijual dengan harga 4 real ya. 4 real. 4 real dimasukin ke Begala Indonesia. Wah, dari Begala Indonesia dijualnya berapa? Mungkin dijual 5 real. Berarti di Begala itu ngambil 1 real. Hmm. Iya, 1 bungkus seperti ini. Bukan cuma kacang seperti ini, Ustaz. Banyak, Ustaz. Apalagi tuh? Itu apa itu? Yang gede-gede itu? Yang kayak kacang apa ini namanya ya? Kacang ngumpet katanya orang Madura ya. Oh. Ini. Manis ini ya? Ada manis ya, iya, agak manis.
Masya Allah. Ini bikin sendiri juga ini. Bikin sendiri juga. Alhamdulillah. Oh, jadi Ada produk bantuan produksi dari ini semua ya. ibu juga ya. Oh, Dari Masya teman-teman juga, Allah. alhamdulillah. Ada yang bantu untuk membuat, yang menggoreng sudah ada Ustaz. Cuma yang masang stiker, saya masang stiker dan dirapikan seperti itu. Jadi di sini ada pekerja sendiri. Ya, ada pekerja sendiri. Oh, Masya Allah. Tapi kalau antum ini udah merasa terbantu nggak dengan masa pandemi kayak Ya, gini? alhamdulillah sedikit ya, walaupun nggak seperti Nggak seperti cuma. ya alhamdulillah ya, disyukurin gitu kan. Kalau biasa masih ada jamaah umrah, Masya Allah ya. Allah ya, cukup, lebih bisa dikatakan lebih. Cukup. Betul. Tapi kalau di masa pandemi ya bisa dibilang untuk menyambung ya, untuk menyambung hidup. aja susah. Cuman kemarin gini Ustaz, waktu nyampe ke sini saya mau kerja apa seperti itu. Nah, Ada sih kan harus nagel kafalah, ganti kafil, sedangkan kita sama jenengan itu visanya bebas. Betul. Gitu kan. Jadi kalau kita kerja seperti kerja di restoran, jadi kita terkait dengan kafil kita nggak bebas gitu kan, nggak seperti biasa-biasanya aja. Jadi ya berpikir untuk membuat jualan, kemudian di order seperti nasi, ikan teri dibuat dikeringin itu, ya udah dibikin, dimasukin ke toko-toko yang ada di kota Mekah. Bukan cuma itu Ustaz, kemarin juga ada pesanan dari Yanbu. apa itu? Kerupuk ada 500 atau 600 gitu. Itu untuk dikirim ke Yanbu. Untuk dikirim Yanbu. Masya Allah. Ada pesanan 500. Ini ide pertama dari siapa ini bikin kayak gini tadi? Ya saya sendiri Ustaz bikin kayak gini. Soalnya kan ketika melihat di Begala Indonesia, wah ini kayaknya laku orang Indonesia untuk membuat racikan seperti ini. Ada berapa ini? Ada berapa toko yang Ya kalau ada tokonya banyak, seperti di Jarwal Bagala Adi, terus di Azizia, kemudian ya pokoknya semua begalah di Indonesia dimasukin, cuma dirembuk ditanyain bisa nggak masukin barang-barang saya gitu kan. Tapi juga harus dirapikan Ustaz, soalnya kan nanti saya kena juga loh, misalnya ada rambutnya misal harus rapi-rapi banget, soalnya kan di sini setiap gitu. paginya di kontrol oleh Beladia gitu. Oh gitu. Beladia itu kalau kita Satpol PP ya? Satpol PP, kalau di Indonesia Satpol PP. Jadi kalau kita ada celahnya sedikit, jadi saya selain kena gerama, artinya gerama itu kena pasal lah, denda. tindakan. Paling enggaknya ya 2.000 rial atau 1.000 rial. Tapi pernah kena denda nggak? Ya kalau untuk selama Usahanya musim nggak? pandemi ini alhamdulillah aman. Terus biasanya nih kan kalau motowif guide itu biasanya kan ada tuh paling tidak 1-2 jamaah yang nawarin ada badal umroh itu. Pernah nggak ngelakuin selama pandemi ini? Selama pandemi ada Ustaz. Ada? Tapi ya 100 rial gitu. Masa? Iya 100 rial. Jadi bukan gimana ya, bukan berarti enggak mau. Oh ya benar-benar. Cukup sama ongkosnya, mungkin itu kurang sekarang. Bener-bener. Kan sekarang juga umroh juga harus bayar kan? Betul. Harus bayar. Sekarang umroh kalau nggak salah bayarnya 20 apa 40 gitu ya. 40 rial lah. Untuk bayar transportasi 40 ya. Terus ongkos pulangnya kan seperti itu. Betul. Berarti cuman pas di ini doang ya? Iya, pas paling 10 rial itu dapat kita. Ya, Vicky, seperti ini aja lah. Ya nih kita kan sebenarnya teman-teman datang ke sini pengen nih sama Ustadz Bashir, ada Ustadz Agil, pengen ngambil uang tiket. Nah, antum kan baru datang ke sini berapa bulan? Masih 3 bulan. 3 bulan pengen balik lagi. Pulang. Hasil dari ini ya? Iya. Keuntungan. Hasil ya, barokah. Soalnya kan gini Ustaz, kalau di kota Mekah ini saya sangat percaya, sulit apapun kita insya Allah ada bantuan, entah dari pemikiran atau entah dari orang lain seperti youtuber dia, teman-teman gitu kan. Ada bantuan dari Malaysia misalnya. Jadi ini pengen pulang beneran ini? Iya Ustaz, saya pengen udah booking tiket ya? Iya, insya Allah udah booking, walaupun agak kurang sedikit gitu lah. Masya Allah, aduh, iya. Ya hasil dari ini Ustaz, hasil dari selama pandemi ya, enggak ini mungkin masih berjalan 2 bulan mungkin ya. Iya, hampir 2 bulan. Antum visa apa? Kalau saya visanya tetap visa bebas. Ini kan orang-orang di Indonesia ini kan pada banyak bertanya sebenarnya. Ini katanya hidup di Arab itu mahal. Sebenarnya yang mahal itu kalau menurut saya kalau yang terikat dengan kafil itu enggak, tapi kalau kayak antum visa bebas atau visa hur itu teman-teman kayak beliau ini, antum berapa bayar per tahunnya? Kalau saya bayar tiap tahunnya itu 15.000 rial. 15.000 rial. 15.000 rial kalau uang Indonesia berapa sedikit? 60 jutaan ya? Lebih. Hah? Lebih. 60 juta per tahun. Bayangkan teman-teman kalau kita nggak punya usaha di sini,
terus kita pengen resmi, pengen bebas kerja kemana saja, harus bayar 60 juta loh 1 tahunnya. Bayangkan. Itulah kenapa teman-teman kita itu banyak yang memilih pulang. Nah, sementara sekarang masa pandemi nggak ada kerjaan sama sekali kayak Ustadz. Sekarang nih malah ada apa nih, usaha kecil-kecilan yang bisa dibilang seperti itu. Untuk ngambil cuti berapa bulan? Ngambil cutinya 3 bulan. 3 bulan. Berarti sebelum haji sudah balik lagi? Iya, soalnya ada kabar haji, ada kabarnya. Kabarnya haji. Kalau seumpama haji nggak ada? Kalau haji nggak ada ya mungkin ya kurang tahu juga wallah. Ya mudah-mudahan gini Ustaz, mudah-mudahan COVID-19 semoga secepatnya diangkat oleh Allah. Amin. Jadi tapi alhamdulillah lah teman-teman, kita sebenarnya dari kemarin itu saya tak kepikiran teman-teman kita, kalau kayak saya alhamdulillah lah sama Ustadz Agil sama Ustadz Bashir adalah kita jualan tiket dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman yang di Mekah itu mau ngapain gitu, itu yang dipikir sama saya. Iya, tapi lihat antum di sini, saya sekarang agak-agak lega gitu loh. Ada usaha-usaha lain kayak gitu. Ya mungkin teman-teman yang lain juga sama. Ada teman-teman yang lain yang beralih profesi dari umroh ke yang lain nggak? Banyak Ustaz. Ada teman saya seperti Ustadz Rossi itu pindah ke Madinah. Ustadz Rossi. Terus pindah ke Madinah. Beliau kemarin ngasih kabar bahwasanya kerja di restoran dengan gaji 1 bulan 1.800. Pindah ke restoran. Karena beliau nggak betah sepertinya, kemarin telepon lagi balik, cuma kerja 5 hari di Madinah. Balik lagi ke Mekah. Nggak betah, dimarahin sama atasannya katanya. Harus dikerja terus, harus kerja gitu kan. Sekarang nganggur lagi. Allah, kepikirannya mau pulang juga ke Indonesia juga. Masya Allah. Tapi ya itulah teman-teman. Tapi banyak sih diantara para subscriber teman-teman kita, terus ada Muhammad Sofi Awi. Itu biasanya ngasih bantuan dari subscriber itu yang ingin membantu para motowif. Itu banyak itu disalurkan. Antum udah dapat belum? Belum ya. Berarti mungkin antum nggak masuk di grup kali. Karena itu biasanya di share di grup. Oh. Enggak, cuma komentar aja di itu ya, teman-teman. Biasanya 240 juta kalau nggak salah itu bantuan dari subscriber. Masya Allah. Itu biasanya dikirimkan ke para mutawif yang biasa bekerja mendampingi jemaah umroh, karena sekarang masa pandemi teman-teman memang ini ujian bagi teman-teman kita yang kerja di luaran. Kalau yang kerja di dalam seperti ART, sopir, haris, satpam seperti itu atau di restoran, mereka masih aman alhamdulillah. Tapi yang kerja luaran yang memang tidak punya pekerjaan tetap, biasa kerja di hotel, handle bandara, itu memang sekarang semua pada kesulitan kayak gitu. Jadi makanya minta bantuan buat teman-teman semua, bantu doanya lah paling tidak. Semoga COVID-19 ini segera diangkat Allah Subhanahu wa taala, dan juga pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh segera kembali normal seperti semula, sehingga kita bisa melihat lagi setiap sudut kota Madinah, setiap sudut kota Makkah Al-Mukarramah bisa dipenuhi oleh jemaah umroh atau jemaah haji dari Indonesia kembali. Karena kita tahu ketika normal, umroh dan haji normal itu, kita bisa melihat bahwa kota Makkah dan kota Madinah itu tidak seperti Arab, tapi seperti Indonesia sendiri, seperti kampung sendiri. Karena di setiap sudut perbelanjaan, tempat ibadah, tempat-tempat bersejarah, semua dipenuhi dengan orang-orang Indonesia. Tapi sekarang Masya Allah sepi. Yang ada cuma orang-orang mukimin sini seperti itu. Sudah tidak seperti dahulu. Nah, itu yang kita rindukan. Antum sudah berapa lama nih berhenti dari melaksanakan ini? Membawa jemaah umrah? Udah ya. Mulai sejak pandemi? Iya, setiap pandemi. Enggak kan, kemarin ada kedatangan umrah tuh? Iya, ada kedatangan, bukan travel saya yang berangkat. Oh gitu. Travelnya orang lain. Jadi cuma nganggur ya, sebagian guide bekerja Ustaz. Sebagian guide bekerja. Tapi enggak semuanya, paling ada 1, 2, 3 guide yang bekerja di situ. Masya Allah. Oke lah teman-teman. Tapi yang penting kita silaturahmi malam ini, alhamdulillah saya agak lega lah sedikit, karena mendengar kabar juga bahwa teman-teman kita itu banyak yang mendapatkan usaha ya. Ya seperti Ustadz Irul ini, Masya Allah ada usaha kerupuk, bisa di zoom dia di ini ya, kayak gini. Alhamdulillah ini ada usaha kecil-kecilan untuk menyambung hidup di kota Makkah Al-Mukarramah. Oke, Ustadz Agil gimana nih? Alhamdulillah jamuannya juga itu. Oh iya, bener jamuannya, Masya Allah. Ini yang dijual juga kan?
Ini Ini dijual. saat Iya, yang Ustaz, yang dijual. dijual ini Ustaz. Ini teragil, coba Ini teragil. iya betul, itu yang dijual juga. Jual itu tadi. Mantap. Ini apa namanya di Indonesia? Kacang apa? Kacang umpet katanya Ustaz kalau di. Kacang umpet. Iya. Ngumpet. Oh, Karena soalnya ada kacangnya kacangnya ngumpet di dalam. Oh. Iya, ada kacangnya ngumpet di dalam. Oke lah. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wah, pokoknya doain saja teman-teman kita yang ada di Arab, Amin. khususnya Amin, amin, teman-teman amin, alamin. yang sering membantu jemaah umroh ini sehat selalu, Amin, diberikan amin, rezeki, amin. dimudahkan rezekinya, dan Amin. COVID-19 segera diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi teman-teman semua yang sedang saat ini masih ada pekerjaan yang tetap. Syukuri, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang tidak mendapatkan pekerjaan. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari Kota Makkah Al-Mukarramah. Saya Khairul Azam dan Ustadz Irul, juga Ustadz Agil, juga Ustadz Bashir mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.